Ekonomi lagi gak jelas, gaji gak naik, harga kebutuhan terus merangkak, pajak semakin tinggi, dan tabungan ya udah kayak hantu. Katanya ada, tapi gak kelihatan. Orang coba lihat sekeliling lo. Setiap minggu pasti ada aja temen yang update finally kerja di luar negeri. Dan lo mikir, wah keren ya, bisa dapat gaji 60 juta dalam 1 bulan. Kerja di negara yang maju, hidup lebih layak. Tapi tunggu dulu, apakah mereka beneran hidup lebih layak atau cuma kelihatan lebih layak di Instagram? Karena lo cuma lihat hasilnya, bukan perjuangannya. Dan parahnya, banyak yang udah pecah ke luar negeri, tapi pulang-pulang justru pecah secara mental. Kenalin ini, namanya Reza. Umurnya baru 25 tahun. Kerja di startup, gajinya 8 juta. Udah lumayan lah, pikirnya. Tapi setiap akhir bulan, Reza selalu ngerasa kayak lari di treadmill. Capek, tapi gak kemana-mana. Kosan 2 juta, makan 2 juta, transport 1 juta, cicilan HP 1,5 juta, nongkrong sedikit udah bablas. Sampai suatu malam, Reza lagi scroll TikTok, lalu muncul video kerja di Korea, gajinya 45 juta, tinggal di apartemen cozy, setiap weekend liburan. Reza bengong, gila, gue ngapain di sini? Dan dari situ dia mulai cari visa kerja, beasiswa, semua peluang buat keluar negeri. Tapi yang gak dia tahu adalah sisi lain dari kehidupan di luar negeri yang gak pernah masuk FYP. Lo tahu gak berapa persen pekerja migran muda yang akhirnya balik lagi karena stres dan kesepian? Gue kasih tahu nanti. Menurut survei World Bank tahun 2024, 1 dari 4 anak muda di Indonesia pengen kerja di luar negeri. Tapi tahu nggak, dari angka itu cuma 20% yang benar-benar siap secara skill dan mental. Sisanya cuma pengen kabur dari sistem, dari tekanan hidup, dari ngerasa gagal di negeri sendiri. Dan lucunya, banyak yang ngerasa kalau udah keluar negeri, semua masalah bakal selesai. Padahal di luar negeri juga ada yang namanya lembur, stres, pajak, kesepian, bahkan diskriminasi. Mereka kerja 12 jam, tapi tetap ngerasa kosong. Gajinya 50 juta, tapi separuh buat sewa apartemen. Sisanya buat biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari Jakarta. Di medsos, mereka tampak sukses. Tapi di kehidupan nyata, mereka cuma pengen pulang. Gue ngerti kenapa banyak yang pengen cabut. Karena jujur aja, kadang negara ini gak ramah sama anak muda. Mau usaha, izinnya ribet. Mau kerja, gajinya kecil. Mau hidup tenang, harga rumah kayak mimpi. Tapi di sisi lain,
Kalau kita cuma mengeluh, ya nggak bakal berubah juga. Lo sadar nggak? Yang bisa bertahan di kondisi ekonomi gak jelas gini bukan yang paling kaya, tapi yang paling adaptif. Yang bisa ngatur uang, upgrade skill, dan ngerti kapan harus bergerak, bukan cuma kabur. Yang kabur belum tentu menang, yang bertahan belum tentu kalah. Kalimat itu bikin banyak orang berhenti sejenak. Karena, bener kan, kita sering salah mengira mana perjuangan dan mana pelarian. Lo tahu nggak, yang bikin seseorang akhirnya tenang bukan karena dia negara maju, tapi karena dia punya kendali atas hidupnya. Gaji gede nggak berguna kalau lo nggak ngerti cara ngatur, nggak punya tujuan, dan cuma hidup buat nunggu tanggal 25. Di luar negeri, lo bisa dapat uang 10 kali lipat, tapi juga 10 kali lipat lebih banyak distraksinya. Jadi, mau di Jepang, Singapura, atau Indonesia, kalau mindsetnya masih konsumtif, lo bakal ngerasa miskin juga. Dan justru sekarang banyak banget peluang buat punya penghasilan global tanpa harus keluar negeri. Tapi lo gak nyadar karena sibuk pengen kabur. Reza akhirnya sadar, bukan negaranya yang bikin dia stres, tapi cara dia mandang hidup. Dia mulai belajar skill digital, ngebangun income tambahan, dan mulai punya tujuan hidup yang gak tergantung sama tempat. Dan lo tahu apa yang dia bilang waktu gue tanya, masih pengen keluar negeri? Dia menjawab, kalau nanti gue keluar bukan karena kabur, tapi karena gue siap. Dan kalimat itu mungkin juga harus lo pikirin sekarang. Gue gak nyalain siapapun yang pengen keluar negeri. Itu mimpi yang sah. Tapi sebelum lo pindah tempat, pastiin lo udah punya arah. Karena masalahnya bukan di mana lo tinggal, tapi apakah lo udah siap secara finansial, mental, dan skill. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir 2 kali sebelum kabur, tulis di kolom komentar, gue siap berjuang di mana aja. Biar gue tahu, lo bukan cuma penonton, tapi bagian dari generasi yang mau berjuang, sadar bukan kabur tanpa arah.